Selamat siang Pak Andi. Di sini saya Agusta Mekarosa Mawarni, NIM 16141417 akan membahas mengenai hasil penelitian saya, yaitu tentang analisis kesalahan dan kemampuan argumentasi matematika dasar pada operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat oleh mahasiswa Universitas Sanata Dharma asal Kabupaten Mapi, angkatan 2019-2020, matrikulasi kelas A. Pada bab 1, saya akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Lalu bab 2 yaitu kajian teori dan penelitian yang relevan. Latar belakang saya mengambil penelitian ini, yang pertama adalah pendidikan yang masih rendah di Kabupaten Mapi karena kurangnya tenaga pendidik. Papua merupakan salah satu provinsi yang tertinggal di Indonesia. Salah satu hal yang tertinggal yaitu dalam bidang pendidikan. Pendidikan formal di Papua masih dikatakan rendah dan kurang merata. Salah satu sebabnya yaitu karena kurangnya tenaga pendidik di sana, serta sekolahan di setiap distriknya yang masih sangat minim sekali. Lalu kemampuan matematika dasar yang masih rendah karena kurangnya tenaga kerja pendidik juga kan berakibat mengenai kompetennya guru, sehingga saat mengajarkan materi mengenai matematika dasar, guru hanya memberikan catatan saja pada siswa hanya diminta mencatat, lalu ketika menjelaskan, guru hanya menjelaskan sekilas saja, sehingga banyak dari mereka masih kesulitan atau kemampuan matematika dasarnya masih rendah. Lalu yang ketiga adalah kemampuan argumentasi dalam menyelesaikan masalah. Itu latar belakangnya dari ketika tutor memberikan pertanyaan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, tutor bertanya kepada mahasiswa tersebut. Mereka berpendapat, beberapa dari mereka mengajukan pendapat mengenai langkah penyelesaiannya yang seperti ini, dan seperti ini. Lalu ketika salah satu di antara mereka yang mereka yakini itu adalah yang paling pintar di kelasnya, lalu pendapat mereka berubah mengikuti dengan jawaban sesuai salah satu yang mereka anggap pintar tersebut. Sehingga perlu mengetahui sebenarnya apa sih argumen mereka secara pribadi tanpa mengikuti dari jawaban teman-temannya gitu. Lalu selanjutnya rumusan masalah. Di sini saya membuat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja jenis kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa matrikulasi kelas A Universitas Sanata Dharma asal Kabupaten Mapi dalam menyelesaikan permasalahan mengenai matematika dasar, materi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang kedua, apa saja faktor penyebab kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa matrikulasi kelas A Universitas Sanata Dharma asal Kabupaten Mapi dalam menyelesaikan permasalahan mengenai matematika dasar, materi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Dan yang terakhir yaitu bagaimana kemampuan berargumentasi mahasiswa matrikulasi kelas A Universitas Sanata Dharma asal Kabupaten Mapi dalam menyelesaikan permasalahan mengenai matematika dasar, materi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Tujuan penelitiannya ada 3 juga, yaitu mengidentifikasi jenis kesalahan, lalu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa mengalami kesulitan, dan yang ketiga adalah mendeskripsikan kemampuan berargumentasi mahasiswa matrikulasi kelas A, yaitu mengenai materi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kajian teori yang saya gunakan yang pertama ada profil pendidikan di Kabupaten Mapi. Dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015 hingga 2019, Mapi masih termasuk dikategorikan daerah tertinggal. Penetapan Mapi sebagai daerah tertinggal salah satunya dikarenakan kualitas sumber daya manusia masih rendah.
Selain itu, indeks pembangunan manusia di Kabupaten Mapi masih tergolong rendah, yaitu 56,11. Lalu yang kedua ada andragogi. Menurut Knowles dalam Danim berpendapat bahwa andragogi didasarkan setidaknya 4 asumsi krusial mengenai karakteristik pelajar dewasa. Kemudian Knowles menambahkan 1 asumsi lagi, sehingga terdapat 5 asumsi yang dikemukakan oleh Knowles. Asumsi-asumsi tersebut adalah self-concept. Self-concept itu konsep diri karena sudah dikatakan sebagai manusia yang matang, sehingga dirinya sendirilah yang membentuk konsep diri. Selanjutnya experience atau pengalaman. Karena mereka sudah melalui banyak permasalahan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, pengalaman-pengalaman tersebutlah yang dapat menjadikan mereka suatu pembelajaran untuk kedepannya lagi. Lalu reading to learn adalah proses pembelajaran yang berdasarkan orientasi perkembangannya. Lalu orientation to learning yaitu perubahan waktu dari salah satu aplikasi untuk dapat membuat kesiapan aplikasi yang baru, serta sesuai dengan orientasi belajar yang berpusat pada satu masalah. Lalu motivation to learn yaitu motivasi untuk belajar itu di usia dewasa berasal dari dirinya sendiri yang paling besar, sehingga perlunya motivasi yang besar untuk belajar di usia yang dewasa. Lalu yang ketiga, kesulitan belajar. Kesulitan belajar atau yang biasa disebut dengan istilah learning disorder adalah salah satu kelainan yang membuat individu sulit dalam berkegiatan belajar efektif menurut Jamaris. Sedangkan menurut Reid, kesulitan belajar tidak dapat teridentifikasi hingga anak mengalami kegagalan dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik yang harus dilakukannya. Yang keempat, menurut Newman, kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama reading errors atau kesalahan membaca, comprehension error atau kesalahan memahami, transformation error atau kesalahan mentransformasikan, process skill error atau kesalahan dalam keterampilan, dan yang ketiga adalah encoding error atau kesalahan jawaban. Lalu selanjutnya, faktor penyebab kesalahan. Menurut Suarsono, faktor penyebab kesalahan itu terbagi menjadi 2, yaitu faktor kognitif dan faktor non-kognitif atau faktor dari luar. Faktor kognitif ini berhubungan dengan intelektual, seperti cara berpikir, merespon, memberikan argumen, dan yang lainnya. Sedangkan faktor non-kognitif itu berasal dari luar tapi juga dapat mempengaruhi intelektualnya, seperti ketekunan belajar, kesehatannya, maupun mental dari peserta didik. Lalu, kemampuan argumentasi. Argumentasi menurut McNeil dan Krajcik dalam Nisa dan Krajcik sudah disesuaikan dengan argumentasi Tolmin. Terdapat 4 komponen kemampuan argumentasi, yaitu claim atau dapat menunjukkan atau memberikan klaim yang tepat. Kemudian evidence itu merupakan pendukung dari klaim sendiri. Lalu selanjutnya ada reasoning itu adalah mengkaitkan antara klaim yang diberikan dan evidence sendiri. Dan yang terakhir adalah rebuttal itu adalah alternatif lain untuk menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya yaitu mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Di sini mengambil 4 poin, yaitu perkalian dan pembagian bilangan positif dengan bilangan positif. Yang kedua, perkalian dan pembagian bilangan positif dengan bilangan negatif. Yang ketiga, perkalian dan pembagian bilangan negatif dengan bilangan positif. Yang keempat, perkalian dan pembagian bilangan negatif dengan bilangan negatif. Lalu penelitian yang relevan saya itu
penelitian relevan dengan dua penelitian, yaitu yang pertama mengenai analisis kesalahan relevan dengan milik Kadwi Mentari dengan judul Analisis Kesalahan dan Pemahaman Konsep mengenai Materi Nilai Tempat Suatu Bilangan pada Mahasiswa dari Kabupaten Mapi, Papua, Program Matrikulasi Kelas C. Lalu mengenai kemampuan argumentasi, yaitu relevan dengan Koirunisa dengan judul Profil Kemampuan Argumentasi Siswa SMP dalam menyelesaikan masalah matematika ditinjau dari aktualisasi diri siswa. Lalu selanjutnya bab 3 ini akan membahas mengenai metode penelitian, dan bab 4 adalah data dan analisis data penelitian. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Sanata Dharma Kabupaten Mapi matrikulasi kelas A tahun akademik 2009-2020. Tempat penelitiannya yaitu di kampus 1 Universitas Sanata Dharma Merican, Yogyakarta. Lalu untuk waktu penelitiannya yaitu dilakukan dari bulan November 2019 hingga bulan Mei 2020. Selanjutnya, metode pengumpulan data yaitu observasi. Melakukan pengamatan saat kegiatan belajar berlangsung. Dan di sini juga bisa dilihat dari refleksi tutor. Lalu yang kedua yaitu tes tulis, yaitu tes dilaksanakan tanggal 11 Desember 2019 dan 18 Desember 2019. Yang terakhir yaitu dengan wawancara. Wawancara itu dilakukan setelah tes tertulis. Teknik analisis datanya yaitu yang pertama mereduksi data-data yang telah diperoleh sehingga sesuai dengan tujuan penelitian yang saya lakukan. Kemudian menyajikan data, setelah itu membuat kesimpulannya. Di sini saya memberikan contoh deskripsi dari hasil tes. Ini adalah contoh hasil deskripsi tes 3 soal nomor 5A. Di sini saya mengambil 2 subjek, yaitu S15, subjek 15 dan subjek 16. Subjek 15 bisa dilihat dari jawabannya. Subjek 15 menuliskan hal yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Nomor 5A. Peneliti menduga bahwa subjek 15 belum memahami soal yang diberikan. Hal tersebut terbukti dari klaim yang diberikan oleh subjek 15 sudah tepat, akan tetapi dalam penyelesaiannya yang dikerjakan oleh subjek 15 tidak tepat karena kurang memahami soal dengan baik. Argumentasi yang diberikan juga kurang mendukung dalam penyelesaiannya. Bisa dibandingkan dengan subjek 16, yaitu menuliskan diketahui dan hal yang ditanyakan pada soal. Subjek 16 menjawab dengan tepat soal nomor 5A. Subjek 16 mampu memberikan argumentasi dengan baik dalam penyelesaiannya. Pada penyelesaian terlihat subjek 16 menggunakan klaim yang tepat untuk menjawab pertanyaan 5A. Kemudian, klaim tersebut didukung dengan bukti cara penyelesaian soal tersebut. Subjek 16 memahami dengan baik pertanyaan yang diberikan sehingga memberikan argumentasi dan penyelesaiannya dengan baik. Berikut adalah alur berpikir dari soal nomor 5A, yaitu terdapat soal, kemudian terdapat mahasiswa mengerjakan hingga selesai dan tidak menjawab soal. Ketika tidak menjawab soal diberikan kode AX. Kemudian ketika mengerjakan soal terdapat langkah penyelesaiannya. Di dalam langkah penyelesaian terdapat argumentasi dan tidak terdapat argumentasi. Ketika terdapat argumentasi juga dibagi menjadi 2, menjadi langkah penyelesaian benar dan langkah penyelesaian salah. Langkah penyelesaian benar itu mendapatkan jawaban benar ataupun jawaban salah. Ketika jawaban benar diberi kode AA1, ketika jawaban salah diberi kode AA2. Ketika langkah penyelesaiannya salah, maka mendapatkan hasil jawaban salah dan diberi kode AA3. Ketika mahasiswa tidak memberikan argumentasi, terdapat 2 juga, yaitu langkah penyelesaian benar atau langkah penyelesaian salah. Ketika langkah penyelesaian benar dengan jawaban benar diberi kode AT1, ketika jawabannya salah dengan AT2. Akan tetapi ketika langkah penyelesaian salah dan jawaban salah diberikan kode AT3.
Selanjutnya bab 5 yaitu hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 6 adalah kesimpulan. Rata-rata jenis kesalahan yang dilakukan mahasiswa dalam menyelesaikan soal langsung terdapat 4 jenis kesalahan, yaitu kesalahan memahami soal, kesalahan transformasi, kesalahan keterampilan proses, dan kesalahan jawaban. Bisa dilihat presentasinya, kesalahan memahami soal itu terdapat 1,8%, kesalahan transformasi 3,6%, kesalahan keterampilan proses 8,9%, dan kesalahan jawaban yaitu 32,1%. Selanjutnya, rata-rata jenis kesalahan yang dilakukan mahasiswa dalam menyelesaikan soal cerita itu terdapat 5 jenis kesalahan, yaitu kesalahan membaca soal, kesalahan memahami soal, kesalahan transformasi, kesalahan keterampilan proses, dan kesalahan jawaban. Presentasinya jauh lebih tinggi dibandingkan menyelesaikan soal langsung, yaitu kesalahan membaca soal persentasenya adalah 34,4%, kesalahan memahami soal 35,4%, kesalahan transformasi adalah 41,7%, kesalahan keterampilan proses adalah 42,7%, dan kesalahan jawaban adalah 44,8%. Faktor yang menyebabkan kesalahan yang pertama, kurang memahami materi yang telah diajarkan mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang kedua, hanya mengacu pada jenis soal yang pernah diajarkan saja. Yang ketiga, kurang dalam menguasai bahasa matematika. Yang keempat, kesulitan dengan bentuk soal cerita. Yang kelima, dalam mengerjakan sulit untuk berkonsentrasi. Yang keenam, kesulitan dalam menemukan ide untuk menyelesaikan permasalahan pada soal. Yang ketujuh, mahasiswa tidak menuliskan langkah penyelesaiannya. Yang kedelapan, tidak mempelajari ulang materi yang pernah diajarkan sebelumnya. Yang kesembilan, kurangnya ketelitian dalam mengerjakan soal. Dan yang terakhir yaitu tergesa-gesa dalam mengerjakan soal. Di sini dapat dilihat bagian-bagian faktor penyebab kesalahan. Ketika melakukan kesalahan jenis yang pertama itu apa saja faktor penyebabnya. Selanjutnya, rata-rata kemampuan argumentasi mahasiswa dalam menyelesaikan soal langsung. Di sini terdapat 3 aspek, yaitu memberikan klaim berupa pernyataan yang tepat, kemudian memberikan bukti berupa operasi bilangan yang sesuai, dan yang terakhir memberikan langkah penyelesaian yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan. Presentasinya yaitu cukup tinggi untuk menyelesaikan soal langsung, yaitu untuk memberikan klaim berupa pernyataan yang tepat adalah 85,7%, kemudian yang memberikan bukti berupa operasi bilangan yang sesuai adalah 85,7%, dan memberikan langkah penyelesaian yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan hanya 22,6%. Lalu, rata-rata kemampuan argumentasi dalam menyelesaikan soal cerita itu juga terdapat 3 aspek saja, yaitu memberikan klaim berupa pernyataan yang tepat, memberikan bukti berupa operasi bilangan yang sesuai, dan memberikan langkah penyelesaian yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan. Persentasinya ini lebih rendah dibandingkan soal cerita, yaitu untuk memberikan klaim berupa pernyataan yang tepat hanya 28,1%, memberikan bukti berupa operasi bilangan yang sesuai hanya 27,1%, dan memberikan langkah penyelesaian yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan hanya 27,1%. Kesimpulan dari penelitian yang saya teliti adalah jenis kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa MAPI matrikulasi kelas A pada materi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk soal langsung, kesalahan dalam membaca soal yaitu 0%. Kesalahan dalam memahami soal 1,8%, kesalahan mentransformasikan 3,6%, kesalahan proses 8,9%, kesalahan jawaban 32,1%. Sedangkan soal cerita, kesalahan dalam membaca soal 34,4%, kesalahan dalam memahami soal 35,4%, kesalahan dalam mentransformasikan 41,7%, kesalahan keterampilan proses 42,7%, kesalahan jawaban 44,8%. Sedangkan faktor yang menyebabkan kesalahan yaitu kurang memahami materi yang telah diajarkan, hanya mengacu pada jenis soal yang pernah diajarkan,
kurang dalam menguasai bahasa matematika, kesulitan dengan bentuk soal cerita, dalam mengerjakan sulit untuk berkonsentrasi, kesulitan dalam menemukan ide untuk menyelesaikan permasalahan pada soal, mahasiswa tidak menuliskan langkah penyelesaiannya, tidak mempelajari ulang materi yang pernah diajarkan sebelumnya, kurangnya ketelitian dalam mengerjakan soal, dan tergesa-gesa dalam mengerjakan soal. Dan yang terakhir yaitu mengenai kemampuan argumentasinya. Pada soal langsung, kemampuan dalam memberikan klaim adalah 85,7%, kemampuan dalam memberikan evidence adalah 85,7%, kemampuan dalam memberikan reasoning adalah 22,6%, dan kemampuan dalam memberikan rebuttal adalah 0%. Untuk soal ceritanya, kemampuan dalam memberikan klaim adalah 28,1%, kemampuan dalam memberikan evidence adalah 27,1%, dan kemampuan dalam memberikan reasoning adalah 27,1%, dan yang terakhir adalah kemampuan dalam memberikan rebuttal adalah 0%. Sekian presentasi dari hasil penelitian saya. Terima kasih.